Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isti Rahmayanik, nomor NIM 2002024, Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Usada. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Fungsi bahasa Indonesia sesuai kedudukannya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda, yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yaitu kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. 4. Alat pemersatu bangsa. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional. 4. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEK. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan nasional kita. Dalam karya sastra terdapat pengetahuan dan nilai-nilai spiritual kultural. Maka di dalam buku-buku ilmu pengetahuan terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai disiplin ilmu. Usaha yang harus dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu 1. Dengan cara menerjemahkan semua buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya informasi ilmiah dalam bahasa Indonesia itu, pasti akan ada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang berarti meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. 2. Selain itu, untuk proses penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui buku-buku pelajaran, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan alat ampuh sebagai penunjangnya. Bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakainya. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten, sehingga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan pemikiran yang baik dan benar. Fungsi bahasa Indonesia dalam seni, salah satunya adalah sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia dari segi estetis bahasa, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Berikut beberapa pengaruh positif perkembangan bahasa Indonesia yang ditimbulkan akibat dari perkembangan teknologi. 1. Mailing list adalah tukar-menukar pesan atau diskusi melalui email secara elektronik. 2. Penyiar berita membawakan acaranya dengan bahasa yang baik, termasuk intonasinya, akan mempengaruhi pemirsa yang menyaksikan acara tersebut di televisi. 3. Pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. 4. Telekonferensi adalah dapat mempertemukan orang dari jarak jauh melalui tampilan suara dan gambar secara langsung atau real time. Kesimpulan, fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, serta teknologi yang akhir-akhir ini berkembang secara pesat dapat menciptakan beberapa dampak positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada pengucapan dan penulisan kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.